Oke, dengan 3 divisi seperti itu tadi, kira-kira kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan oleh Serpiente itu seperti apa, Mas? Kalau yang sudah sih banyak sih Mas ya. Misalnya kita juga sering mengadakan pameran ya. Contohnya seperti ini kita diundang ya, merasa beruntung sekali kita berada di Jakarta kali ini kan. Pameran ular, tapi terlebih sering kita diundang ke sekolah-sekolah atau instansi pendidikan Mas. Karena kita orientasi kita kan ke edukasi. Ya, kita tidak menuntut suatu apa yang namanya tadi materi atau profit atau apa istilahnya kan. Gitu. Tapi kita balik ke belakang lagi kan. Tadi ngomong masalah Serpiente, kira-kira tahun berdirinya tahun berapa dan perkembangannya dari awal sampai sekarang itu apa yang terasa manfaatnya mungkin bagi Serpiente sendiri atau bagi masyarakat? Apakah ada tolak ukurnya? Oh, sejak kita berdiri dulu orang nggak tahu ini atau nggak takut ini, tiba-tiba kemudian setelah kita berdiri sekian tahun ada hal-hal yang berubah seperti ini atau gimana? Oh gitu. Serpiente sendiri sih berdirinya sejak tahun kemarin sih Mas. Kita istilahnya baru-baru sih. Organisasi baru atau komunitas baru berdiri tahun 2008 tanggal 8 Mei. 8 Mei kemarin baru. Masih muda lah istilahnya. Masih muda banget ya istilahnya. Di sini kita juga butuh pembelajaran baru. Kita itu perkembangannya lumayan menarik sih Mas. Dari dalam diri kita sendiri, kemudian dari masyarakatnya pun cenderung antusias sekali terhadap kita. Misalnya kita mencoba untuk mengubah paradigma masyarakat yang salah tentang ular, kan dari dulu misalnya orang-orang yang sudah dikenalkan dari kecil, misalnya ular itu berbisa, semua ular itu berbisa. Nah, kita coba terangkan. Kemudian banyak sih misalnya antusias atau misalnya timbal balik yang kita rasakan dari mereka kan seperti, wah sekarang saya tidak takut ular lagi gitu kan. Misalnya saya lebih memperhatikan sekarang biarpun ular masuk rumah, kita coba usir biar langsung dibunuh seperti itu. Artinya kalau misalnya ada orang atau anak kecil atau orang tua siapapun yang merasa ada fobia dengan ular, kira-kira ada terapi khusus nggak biar dia berani sama ular? Terus gimana kira-kira caranya itu? Soalnya banyak sekali itu kan bukan kita nggak usah ngomong jauh-jauh, di keluarga terdekat kita aja mungkin kayak anak, istri, bapak, ibu itu juga barangkali masih ngeri yang namanya dengan yang melata-melata itu kan. Fobia atau kengerian itu ya. Ya, mungkin bisa kita bedakan antara fobia ular itu misalnya antara jijik dan takut. Nah, seperti itu. Kalau takut kita coba olah kemas lagi seperti apa sih cara pengenalan ular itu misalnya lebih gampang lah daripada misalnya yang dalam artian orang itu jijik terhadap ular. Nah, itu agak lebih sulit. Susah, ya. Dibilang apapun pokoknya enggak. Ya, gitu, pokoknya enggak. Makanya kita coba tuntun sedikit coba kita lihat perkembangannya. Kalau dia butuh sesuatu atau misalnya apa, mereka bisa datang ke kita gitu. Dan juga misalnya kita bisa mencek misalnya perkembangan seperti apa. Ini lagi ada Mas, ada semacam apa ya yang berkembang di masyarakat, katanya untuk menjinakkan ular tuh ada pakai ilmu-ilmu tertentu atau gimana, bener nggak seperti itu, dan bagaimana cara memberikan penerangan itu kepada masyarakat? Oh gitu ya, banyak sih misalnya sewaktu kita mengisi materi atau apa, kita misalnya coba show off sedikit kan misalnya, banyak yang menyangka kita adalah pawang ular atau menggunakan ilmu, padahal ternyata itu semuanya enggak. Kita ya berorientasi pada pendidikan ilmu itu sendiri kan, kita tahu dari ilmu pengetahuan kita coba lihat apa sifatnya seperti apa. Nah, kita coba jelaskan seperti itu. Jadi misalnya apa yang dikatakan orang itu pawang atau itu, kita sebenarnya itu nggak percaya sebenarnya. Dan kita pun tidak akan mengikuti hal itu. Iya. Ya mungkin itu barangkali kalau ya dengan acara seperti ini mungkin para pemirsa bisa sedikit ataupun ya udah lebih banyak tahu tentang tentang ular atau reptil kan. Ya mudah-mudahan dengan usaha dari Serpiente seperti ini bisa membantu lebih memberikan pemahaman kepada kita orang awam pada umumnya bahwa ular itu tidak berbahaya. Ya. Ular berbahaya atau tidak berbisa atau gimana ini Mas? Semua ular itu sebenarnya ada yang berbahaya dan tidak. Jadi saya sebenarnya semua ular itu takut sama manusia. Ya. Hanya manusianya aja yang dalam tanda kutip bla 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 bla. Iya. Berarti intinya sekarang kalau ketemu ular intinya jangan dibunuh. Jangan dibunuh intinya. Ya walaupun Anda takut, Anda tidak berani dengan ular, jangan gara-gara Anda tidak berani dengan ular, Anda bunuh ular itu. Tapi sebaiknya kalau Anda tidak berani,
lebih baik ambil langkah 1000 daripada ambil satu langkah, ambil pentungan Ya, dibunuh. benar sekali. Ya, Mas, ya? Ya, benar sekali. Karena kalau kita rasakan sendiri sebenarnya kita sama-sama takut, ular juga takut, ya kita juga takut. Iya. Kalau sama-sama takut ya udah lari aja. Lari Mas, aja ya? mendingan. Oke, demikian tadi wawancara saya yang sangat menarik dengan Saudara Bagus dari CPNT. Karena dibatasi oleh waktu, mungkin untuk kali ini kita akan selesaikan sampai di sini, dan mudah-mudahan di lain waktu kita ada topik yang lebih menarik yang kita bicarakan, dan saya berharap Anda bisa bergabung dengan kami lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas ya.